Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa, to the point aja ya. Ini ada informasi tambahan mengenai core mining. Jadi ada satu yang terlewat, informasi penting yang harus saya sampaikan ya, tentang menjelang mainnet dan pasca mainnet. Nah, ini yang harus kita pelajari dan pahami. Nah, kemarin ada beberapa informasi dari para analisator, dan memang ini tentunya tidak serta-merta itu adalah fixnya daripada yang akan terjadi. Nah, namun ada beberapa informasi yang terlewat dari white paper ya, dan ini memang kita harus betul-betul pahami ya, seperti itu. Jadi informasi ini sebelum yang inti yang ingin saya sampaikan, tapi tadi sepintas saya coba buka-buka dulu Twitter teman-teman. Nah, ini ada juga Twitter ya. Di Twitter yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu ketemu tadi Shadow Swap. Nah ini teman-teman ya, Shadow Swap di sini menginformasikan bahwa IFO Shadow Swap akan segera hadir. Di bawah ini ada panduan atau info mini ke depan untuk persiapan. Artinya gini, ini Shadow Swap ini membuat namanya IFO. Ini salah satu token ya, besutan dari Shadow Swap barangkali IFO ini, karena memang saya tidak melihat rinci IFO ini besutan Shadow Swap atau dia mungkin ada corporate dengan yang lain. Ya, tetapi tadi sepintas saya baca bahwa memang ini adalah sebuah token penawaran nanti, dan ini sudah dipersiapkan menunggu core mainnet. Ya, artinya core mining ini mainnet, dan ini diinformasikan sebentar lagi akan segera hadir katanya begitu. Jadi supaya nanti apa? Supaya nanti dibeli token IFO ini yang ikut di core chain atau blockchainnya core, nanti dibeli, dibayar dengan koin core katanya begitu, di swap lah, ditukar lah gitu intinya ya. Tapi apapun itu ya, kalau kita kan memang intinya adalah core-nya itu ya. Core-nya paling rata-rata kita kan karena memang lebih kepada kebutuhan rata-rata ya. Para miner ini kan rata-rata lebih ke kebutuhan. Artinya bukan untuk bermain trading di jenis koin, tapi saya perhatikan rata-rata kita adalah lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan kita hasil daripada mining, seperti itu rata-rata. Nah, terlepas daripada itu next lah ya. Artinya bagi yang mau trading dengan jenis token atau koin yang lain, monggo silahkan. Ada yang mungkin suka dengan yang baru, silahkan. Tapi ada satu yang tertinggal yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Ini juga salah satu analisa apakah itu yang akan terjadi, apakah ini yang akan terjadi, kan kita tidak ada yang tahu teman-teman ya. Sebelum mainnet itu terjadi, tidak ada yang tahu pasti akan seperti apa. Analisa sebelumnya bahwa mainnet ini terjadi pas tanggal 12 atau ketika penutupan daripada aplikasi miningnya, atau setelahnya atau sebelumnya. Nah, proseduralnya seperti apa? Apakah nanti ada migrasi koin ke MetaMask untuk kita swap atau tidak, seperti apa? Nah, itu kita tidak ada yang tahu seperti apa. Nah, namun ada satu yang tertinggal informasi, dan satu bulan yang lalu sebetulnya saya sempat baca, tapi saya lupa, terlewat terus untuk menyampaikan bahwa ada kemungkinan lain teman-teman. Ada kemungkinan lain yang mau tidak mau kita harus ikuti prosedurnya. Nah, ini teman-teman, di sini ada ini konten daripada white paper core mining ya. F mining is a creative way to adopt bla 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 ke bawah, dan ini udah jelas. Di pertengahan juga tulisannya adalah core blockchain will fairly airdrop 525 yang kita tunggu ya. Per hari ini ada 522 ya, 522 per hari ini apa 523? Oh ya, 523 lah nanti sore kayaknya. Nah, ini kan sebentar lagi ya.
to global user, untuk pengguna global. Nah, proses ini katanya itu sudah memakan 2 tahun, artinya sampai tanggal 12 itu Desember itu sudah dikategorikan 2 tahun ya teman-teman ya. Sorry teman-teman, ini ada bunyi ini ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, oke kita lanjut. Nah, tetapi di bawah ini yang saya tandai teman-teman, when app mining reaches its last day, the hash power within the app will also vanish. The app itself for any mobile phone cannot be a node. Nah, ini yang penting ya. Takutnya nanti kita berpikir seperti pemahaman kita di awal bahwa ada migrasi koin seperti yang sudah Pi Network lakukan ya. Ada migrasi koin, kita tinggal swap. Itu sebetulnya proses seperti itu mudah dan itu cukup enak lah. Artinya tidak dipersulit ya. Kita mindahkan, setelah itu kita langsung ke MetaMask, terus kita langsung kita langsung swap ke USD, kemudian kita rupiahkan ya. Yang kita pahami kan sejauh ini seperti itu. Tapi saya terlewat ini, kelupaan mau saya sampaikan karena saking antusiasmenya kita menghadapi mainnya. Tapi memang ada satu, ini penting, bahwa ketika aplikasi mining katanya yang bertemu di hari akhir ya, mencapai hari akhir, the hash power adalah kekuatan daripada percepatan within the app will also vanish, itu juga akan total berhenti ya, akan berhenti, stop semuanya. The app itself itu aplikasi itu sendiri atau telepon itu tidak bisa menjadi node. Artinya penambangan di handphone itu stop total aplikasi dan tidak bisa berubah menjadi node. Nah, karena di sini we will have to be a functional node on the mainnet to obtain core. Paling bawah. Nah, ini yang saya maksud adalah kita akan memfungsikan node pada posisi mainnetnya core. Yang saya maksud adalah tidak khawatir sih sebetulnya. Namun nanti ada proses step yang mungkin agak apa ya? Ya mungkin bisa dikatakan agak tambahan ribet lah buat kita. Karena kenapa? Yang saya khawatirkan nanti ya, yang saya ini kan nggak semua orang bisa nantinya mainnetnya itu di node gitu loh. Nah, ketika sekarang posisinya mendekati mainnet, oke, dijadwalkan tanggal 12 Desember mining off. Nah, karena tidak ada penjelasan lagi teknisnya seperti apa. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, apakah mungkin nanti bisa jadi off-nya itu off saja, tapi belum mainnet teman-teman. Di handphone kita itu belum terjadi mainnet. Ketika kita ingin mengikuti mainnet itu sendiri, itu kita harus di-on-kan akun kita di node. Nah, ini berarti kita harus menggunakan laptop minimal. Ya, laptop atau komputer di rumah masing-masing untuk mengaktifkan akun kita di node itu. Barulah di situ kita bisa memigrasikan koin kita ke MetaMask melalui node itu sendiri. Apakah seperti itu? Saya pun nggak tahu teman-teman. Tapi ini perlu saya sampaikan biar tidak ada miss nanti ya. Biar tidak ya saya memberikan informasi apa adanya. Jadi berbagai sisi, berbagai tindakan ketika nanti ini tidak terjadi kemungkinan ke sini. Jadi kita tidak kaget gitu loh. Nanti kita berpikir bahwa semudah itu dari handphone kita ke MetaMask dan sebagainya seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Tapi ini ada satu yang terlewat, bahwa apakah mungkin bisa jadi tidak pun seperti yang kita pahami sebelumnya, mungkin ini seperti ini. Jadi teman-teman, apapun nanti kita tetap harus ikutin. Karena kenapa? Karena penambangan sayang. Artinya hasil kita sayang kalau nggak kita perjuangkan ya. Jadi kalau memang ini yang terjadi, nanti ketika ini off, kemudian ada informasi dan tutorial dari Cordao untuk menginstal software atau perangkat lunak di node kita masing-masing ya. Nah, berarti mau tidak mau kita harus lakukan itu. Kita harus login dan mungkin apakah dikasih waktu berapa hari atau tidak, nanti kita lihat. Baru nanti ada open mainnet.
Artinya ketika sudah migrasi data user atau penambang dari handphone ke node, di node lah nanti akan mainnetnya. Mungkinkah seperti itu? Saya pun tidak tahu teman-teman ya. Jadi kita persiapan saja ya, persiapan saja pemahaman kita. Yang penting ketika itu terjadi kita sudah paham, kita udah ngerti, oh berarti ke sini larinya. Teknisnya seperti ini, teknisnya seperti ini. Karena di sini tidak detail, tidak jelas teknisnya seperti apa, karena mungkin Kordau juga berpikir bahwa ya sudah, yang penting penambangannya di-fullkan dulu, sampai dulu pada target penambangan, baru nanti teknisnya diinformasikan. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi itu aja informasi yang saya sampaikan, bahwa pahit manis tetap saya sampaikan ya, teknisnya seperti apapun itu saya tetap harus sampaikan. Pandangan atau pemahaman seperti apapun harus saya sampaikan juga buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat maksud saya. Jadi tidak serta-merta nanti ketemu jalan, oh ternyata kesini hanya untuk diri sendiri, sementara penambang lain tidak diinformasikan. Jangan begitu. Teman-teman juga sama, informasiin kepada yang lain, kepada referralnya ya, dan lain sebagainya. Ini penting. Artinya pemahaman-pemahaman itu kita combine, oh mungkin biasanya seperti ini, tetapi kepastiannya itu kan nanti ketika sudah posisi hari H-nya barulah diluncurkan teknisnya, tutorialnya seperti apa. Nah ketika memang ini ketemu menggunakan node, ya kita harus terima dan kita harus ikutin, sayang soalnya gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ini informasi karena penting buat membela daripada hasil perjuangan kita, koin kita. Sayang, mudah-mudahan bisa membantu perjalanan hidup kita teman-teman ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.